好歹有几分自保之力。之后我就去洛云宗寻你。休要逞强。此前万鹤来信，我料想你会拒绝。拿着。快去快去！这样一来，再修炼个1、20，李师兄可有提过会吗？此外还有一，总有办法推脱。说什么？可他却一。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Mortality season keempat, episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-58 atau yang ke-183. Hal ingin tahu siapa sebenarnya orang-orang ini, namun sosok itu tidaklah memberikan sedikit pun penjelasan. Sampai pada akhirnya mereka memilih untuk meledakkan diri saja. Apa yang terjadi membuat Yin Yu terkejut. Ia menduga kalau sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Setelah semua itu, Hanli bersama Nang Gongwan menemui rekan mereka dan memberikan bayi ini kepadanya. Mereka juga menjelaskan apa yang telah terjadi di desa sebelumnya. Zhao lega karena bisa bertemu kembali dengan Nang Gongwan, karena pesan yang pernah dia kirimkan membuat mereka khawatir. Hanli memberitahu kalau orang-orang sebelumnya adalah para manusia dari klan Maulan. Hong Fu memberitahu kalau hal ini bukanlah kali pertamanya manusia dibantai dan jiwanya diambil. Awalnya mereka hanya mengincar desa-desa di pinggiran gunung, namun sekarang mereka mulai berani menunjukkan diri lebih jauh lagi. Semua ini tidak hanya terjadi di Tianan, bahkan beberapa orang klan Maulan yang berada di tepian juga menjadi korban. Nang Gongwan berpikir kalau itu dilakukan oleh klan Maulan. Namun mengapa mereka malah menyerang bangsa mereka sendiri? Apa mungkin di antara mereka ada yang mempraktikkan teknik jalur iblis? Hong Fu juga tak bisa memahami hal itu, karena sekte roh hantu sekalipun hanya menyerap kekuatan kultivator lain dan tidak pernah berburu seperti ini. Hal ingin tahu apakah mereka mencurigai seseorang. Bagi Nang Gongwan, perbuatan seperti ini sangatlah memalukan bagi Tianan maupun klan Maulan. Berhubung situasi ini tidaklah baik-baik saja, ditambah Nang Gongwan yang melarikan diri, maka Hanli menyarankan mereka untuk segera pergi ke utara. Ia sudah mengirim pesan kepada senior Cheng tentang kedatangan mereka. Begitu mereka memasuki Dao Surgawi, maka tidak akan ada yang mengganggu. Hong Fu paham, jadi Zhao akan diutus untuk mengawal orang-orang tua dan yang lainnya. Sementara Hong Fu akan membawa orang-orang kuat untuk mengawasi area sekitar. Karena dalam waktu 1 bulan lagi mereka akan melakukan perjalanan ke utara. Hanli menanyakan kabar dari Song yang ternyata sejak menerima pil dari Hanli, dia teruslah berlatih agar segera mencapai ranah pembentukan pondasi. Bahkan pengasingan juga telah dia lakukan. Zhao Weiming akan membawa anak ini menemui Song. Hong Fu penasaran dengan rencana Hanli selanjutnya, di mana dia itu akan kembali ke Tian-Tian karena ada beberapa murid yang telah dia tinggalkan. Selain itu, ia sudah cukup lama tidak menerima pesan dari senior Lu. Ia takut hal buruk sedang terjadi di kota Tian-Tian. Setelah semua urusan di sana selesai, dia akan kembali ke sekte Luoyun bersama Nang Gongwan. Bagi Nang Gongwan, semua perang yang ada hanya akan berdampak buruk bagi para manusia dan kultivator yang tak bersalah. Semua ini tidaklah adil. Nang Gongwan tidaklah bisa menyelamatkan semua orang, tapi akan terus mencoba melakukan yang terbaik. Karena itulah Nang Gongwan memutuskan untuk ikut bersama kelompok Hong Fu dulu, karena dia takut ada seorang Nation Soul di antara kelompok yang menyerap jiwa. Jika kelompok Hong Fu sampai bertemu mereka, maka masalah tentu akan terjadi. Nang Gongwan menenangkan Hanli dan memintanya untuk memberikan waktu 1 bulan. Setelah itu dia akan pergi ke sekte Luoyun untuk bisa menemui Hanli. Meskipun nantinya ada pertarungan, ia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Hanli paham dan ia ingin Nang Gongwan untuk selalu bertindak hati-hati. Hong Fu menghentikan kemesraan mereka karena dia ingin memberitahu kalau leluhur dari sekte lemah mapel telah tiba di kota Tian-Tian. Dia itu memberikan undangan kepada seluruh Nation Soul, jadi dia itu pergi ke sana. Hong Fu belumlah bisa menjawab pesan tersebut karena segala keputusan ada pada diri Hanli. 我实在放心不下。好歹有几分自保之力。之后我就去洛云宗寻你。休要逞强。此前万鹤来信，我料想你会拒绝。
Pada malam harinya, Nang Gongwan merasa kalau kota Tiantian saatlah menarik. Karena di sana ada dendam lama, teman baru, dan juga selir dari Han Li. Ia saatlah ingin melihat mereka. Han Li mencoba menjelaskan kalau alasan Mu Fengling ingin menjadi selirnya karena dia ingin menghindari perjodohan dengan orang lain. Saat ia masih menjadi murid permunian Qi di Sekte Loyun dan mempersiapkan kenaikannya menjadi Nation Soul, Mu Fengling selalu ada untuk bisa membantunya. Ia merupakan gadis yang baik dan berbakat. Jadi Han Li yakin kalau Nang Gongwan dan Mu Fengling pasti sangat cocok. Jadi begitu tiba di Sekte Loyun, ia ingin Mu Fengling menjadi muridnya. Nang Gongwan meminta untuk tidak berkata seperti itu, karena mereka masihlah belum tahu perasaan dari Mu Fengling kepadanya. Han Li paham dan menyinggung tentang kota Tiantian, yang merupakan garis depan dari Tianan dan tempat berkumpulnya para penguasa dari aliansi 9 negara. Jika tempat itu sampai jatuh, maka dunia ini akan dalam bahaya. Karena Tetua Lu tidak kunjung menghubunginya, Han Li takut hal buruk terjadi kepadanya. Karena itulah dia harus pergi untuk membantunya. Sedangkan apa yang Ling Lu katakan akan Han Li dengar dulu. Hanya saja Nang Gongwan mengkhawatirkannya karena bagaimanapun dia telah menyinggung Sekte Yanyu dan Sekte Huai. Han Li merasa percaya diri karena Nang Gongwan sendiri sudahlah melihat kemampuannya. Sekarang di seluruh Tianan mungkin hanya ada 2 orang saja yang bisa menahannya. Selain itu ia memiliki Sekte Loyun dan aliansi Dao Surgawi yang mendukungnya. Jikapun Wei Wuya datang sekalipun, setidaknya dia itu akan berpikir 2 kali untuk berurusan dengannya. Di sini Nang Gongwan ingin memberikan sesuatu kepadanya. Dengan malu-malu Nang Gongwan menjelaskan kalau hal ini dia dapatkan dari reruntuhan. Ia juga telah menyempurnakannya dan terhubung dengan indera ilahi. Jika salah satu dari mereka dalam bahaya, maka Liontin akan secara otomatis terbang ke atas. Selain itu, Liontin pengangkat api juga telah dia berikan kepada Han Li. Ini merupakan barang pribadinya. Di Tianan ada beberapa orang yang Nang Gongwan selamatkan. Mereka menjalankan toko di sana dan diam-diam mengumpulkan informasi untuknya. Jika Han Li membutuhkan bantuan, dia hanya perlu menunjukkan tanda itu saja. Mereka pasti akan membantunya. Han Li paham dan mengambil hal tersebut. Namun Nang Gongwan masihlah malu-malu memberikan sapu tangan itu. Ia memperingatkan kalau ini hanya dia pinjamkan saja. Jadi Han Li harus mengembalikannya secara pribadi. Atau dengan kata lain, Nang Gongwan ingin Han Li kembali dengan selamat. Namun dia tak bisa mengatakan hal itu karena sangat malu kepada Han Li. Di sini Han Li juga memberikan susu spiritual, di mana ia tahu luka lama Nang Gongwan masihlah belum pulih. Meskipun gadis ini menolak, tapi Han Li terus memaksanya. Alhasil Nang Gongwan pun menerima hal tersebut. Tidak itu saja, namun Han Li memberikan kecupan manja ke keningnya, yang membuat wajah Nang Gongwan seketika saja memerah. Ia pun memintanya untuk pergi karena tidak ingin hal itu dilihat oleh orang lain. Sebelum pergi, Han Li terus menatap wajah cantik Nang Gongwan. Hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi. Hadiah dari Han Li ini membuat Nang Gongwan benar-benar sangatlah senang. 提前说好啊。拿着。快去快去！ Scene berpindah kepada Han Li yang sudah tiba di Tiantian. Ia akhirnya menerima pesan dari Tetua Lu. Situasi saat ini jauh lebih buruk dari yang Han Li perkirakan. Beberapa kali bertemu kaum Maulan, mereka dikalahkan pada sentuhan pertama. Sekarang mereka harus mengandalkan berbagai jalur dan susunan pembatas itu pasti akan sulit ditembus. Han Li melihat beberapa kapal yang melintas. Ini membuat dia sadar kalau kota megah itu telah menjadi pembatas terakhir. Dia pun bergegas masuk ke kota, tapi para penjaga segera menghentikannya karena mereka ingin tahu siapakah yang hendak masuk kemari. Han Li pun memperkenalkan dirinya sebagai tetua tertinggi Sekte Loyun dari aliansi Dao Surgawi. Senior Lu-nya lah yang telah memanggilnya kemari. Mendengar hal itu, penjaga ini langsung saja mempersilakannya untuk masuk, yang menandakan kalau kedatangan kemari sangatlah ditunggu-tunggu, karena perang besar ini sangatlah sulit untuk bisa dimenangkan. Han Li akan bertemu dengan senior Lu dulu. Han Li pun pergi ke kediamannya di mana begitu banyak penjaga yang berpatroli. Selain itu, Han Li merasakan kehadiran seseorang, yang mana dari sejak tadi dia itu terus menatap kediaman dari Han Li. Sementara itu Mu Fengling sangat senang karena akhirnya Han Li kembali juga. Dia pun segera datang untuk menyambutnya. Han Li memuji Mu Fengling karena berhasil melewati hambatannya. Sepertinya perjalanan itu sangat bagus untuknya.
Tapi bagi Mu Fengling, semua itu adalah berkat pil pemberiannya dan ia juga telah bekerja keras untuk memahami ajaran yang Han Li berikan. Han Li sekali lagi memuji bakat yang dia miliki. Selain itu, dia akan memperkenalkannya kepada guru yang baik untuk bisa membantu perkembangannya. Mendengar hal itu, terlihat wajah sedih dari Mu Fengling, karena sepertinya ia ingin selalu Han Li menjadi gurunya. Tapi dia tidak sempat memberitahukan hal itu karena Han Li menyinggung tentang pertemuan aliansi. Tapi Tetua Lu tidaklah memberitahu Mu Fengling. Selama ini Tetua Lu selalu melindunginya dan beberapa hari lalu ada seseorang dari aliansi 9 kerajaan mengundangnya, di mana itu adalah pertemuan tertutup. Jadi Tetua Lu tak bisa menolak. Ia mengatakan akan pergi cukup lama. Han Li penasaran apa yang sebenarnya terjadi, karena bagaimanapun Tetua Lu selalu berusaha untuk menghindari perselisihan. Ia pasti selalu menemukan cara untuk menghindarinya. Apa yang terjadi pasti ada alasan tersembunyi. Selain itu, Mu Fengling ingin memberitahu satu masalah lagi. Tapi saat itulah seseorang bernama Bai Sujin datang untuk menemuinya. Mu Fengling memberitahu kalau itu adalah murid dari seorang tetua sekte Tianjin. Saat Tetua Lu pergi, ia terus datang kemari dan mengetuk pintu mereka. Ia juga terus mengatakan tentang cinta pada pandangan pertama. Mu Fengling sudah mengatakan kalau dia adalah selir dari Han Li. Namun mereka tidak percaya dan terus mengganggunya. Inilah sesuatu yang ingin dia beritahukan kepada Han Li. 这样一来，再修炼个1-20，吕师兄可有提过会吗？此外还有一，总有办法推脱。说什么？可他却一。 Han Li paham dan ia juga tahu kalau sekte Tianji merupakan salah satu dari 3 sekte utama aliansi jalan kebenaran. Sebelumnya mereka tidaklah menyimpan dendam. Ini jelas merupakan provokasi jahat. Tapi Han Li tidaklah takut dengan melihat keberanian dari mereka. Saat itulah pintu dibuka dan Bai Sunju pun dipersilakan untuk masuk. Han Li langsung menggunakan kekuatannya untuk menarik Bai Sunju. Dia memperkenalkan dirinya ke hadapan Han Li. Berhubung tuannya sudah datang, Mu Fengling ingin melihat apakah dia itu masih berani kepadanya. Bai Sunju memberitahu kalau ia adalah murid tetua Lu Weiying dari sekte Tianji. Han Li tidaklah peduli siapa gurunya karena dia ingin tahu apa tujuannya kemari. Bai Sunju memberitahu kalau gurunya ingin memberitahukan hal yang menarik. Ia sudah lama mencari Han Li namun tidak kunjung bisa menemukan keberadaannya. Karena itulah Bai Sunju menggunakan cara seperti ini. Ia meminta maaf atas ketidaksopanannya. Tapi karena Bai Sunju berusaha untuk mendekat, Han Li pun langsung memberikan tekanan kepadanya, di mana hal itu tidaklah mampu untuk dia tahan. Bahkan untuk menatap Han Li saja, Bai Sunju sangatlah kesulitan. Han 前辈，有请前辈海涵呐，大师确有要事，想与前辈见。 Nasing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Han Li tahu ini adalah ujian dari tetua Weiying, jadi dia memintanya untuk segera keluar. Weiying pun muncul dan tujuannya kemari adalah untuk meminta bantuan kepada Han Li. Karena sebagai sesama pengatur Taoisme, mereka bisa saling membantu. Sedangkan di sisi lain terlihat dengan jelas perang yang sedang terjadi. Penyerangan terus-menerus dilakukan oleh para tetua dari suku Maulan dalam menghancurkan pertahanan dari gunung di sana. Sementara itu, pertemuan aliansi telah dilakukan, di mana perselisihan sempat terjadi di antara para tetua. Dalam pertemuan itu, Han Li bertemu kembali dengan sosok yang tidak asing, di mana beliau adalah ketua sekte dari Mapel Kuning. 阁下试探够了吗？说不定军情紧急，陷入了。正道超人，怎么？真？为何你们还不？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.